dalam hadiratmu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatanmu. Hati dan anganku selalu dambakan
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik, dengan tepat, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilih yang bertemakan mengingat-ingat kasih setia dan anugerahnya. Nah ini ya, dalam hidup ini ada dua kegiatan yang berlawan. Satu mengingat, yang kedua adalah melupakan. Ini kegiatan yang berlawan. Tapi khusus kalau kita bisa milah-milah mana yang perlu untuk dilupakan, sebaliknya perlu juga kita pilih-pilih mana yang perlu selalu kita ingat. Jangan asal kita yang lama kita lupakan semua. Nanti ayah kita namanya siapa, kita lupakan. Kita anaknya siapa, lupakan. Kita menyembah Allah yang namanya siapa, lupakan semua. Tidak loh ya. Tapi ada juga yang harus kita ingat. Antara lain ya, yang harus kita lupakan itu adalah kegagalan masa lalu, untuk bisa tetap bersemangat untuk maju. Luka batin dilupakan agar bisa move on ya. Kesalahan orang pada kita boleh kita lupakan ya. Tapi bukan kita lupakan bahwa ini orangnya ada licik sekali, gampang mudah menipu orang, sehingga kita biarkan diri kita ditipu terus. Sudah ditipu 20 kali masih aja kita berikan diri kita ditipu. Bukan itu hanya untuk pelajaran buat kita dan lain-lain lagi. Yang harus kita ingat antara lain kebaikan budi orang pada kita. Jangan sampai jadi ya ini tidak membalas budi tapi malah menyakiti orang lain itu ya. Orang yang sudah pernah menolong kita, kita sakiti, kita hianati. Perjalanan hidup kita jangan kita lupakan. Pengalaman yang berharga sepanjang hidup kita itu perlu kita ingat terus, menjadi pelajaran dari hidup kita ya. Apalagi kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan perlu kita ingat agar kita tidak lemah imannya, agar tidak kendur mengasihi Tuhan dan sebagainya. Dengan tetap mengingat kasih setia dan anugerahnya, maka kita bisa mendapatkan beberapa hal. Misalnya yang pertama, kita ada tidak mudah untuk jatuh dalam diperdayai dan dihasut oleh iblis, karena kita selalu mengingat-ingat kasih setia dan anugerahnya Tuhan. Jadi iblis mencoba memperdayai kita tidak mudah untuk dilakukannya oleh si iblis itu. Kita baca Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena dia tidak bisa memperdayai kita, karena kita selalu mengingat-ingat kasih setia dan anugerah Tuhan kepada diri kita ya. Kita baca lagi dari Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis yang untuk diperdayai dan sebagainya. Lalu kita baca Efesus 6 ayat yang ke-11, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Antara lain juga dengan mengingat-ingat terus kasih setia Tuhan pada kita, anugerahnya pada kita ya itu. Jadi kita bisa belajar, karena semua itu jadi sebagaikan benteng yang kokoh yang bisa melindungi kita dari segala tipu daya si iblis, segala tipu dayanya, segala intimidasinya, segala godaan, bahkan segala umpan yang dia berikan. Kelihatannya wah ini berhasil, berarti Tuhan yang pasti bikin berhasil. Belum tentu. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan lalu bisa kelihatannya berhasil, jangan-jangan itu umpan dari setan supaya kita makin jauh dari kehendak Tuhan karena merasa berhasil. Hati-hati ya, dan kita bisa mengatasinya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita selalu mengingat-ingat kasih setia dan anugerah Tuhan pada kita, maka kita makin lama akan tidak mudah terombang-ambing pada tawaran duniawi ya. Duniawi banyak menawarkan tawaran yang memikat kelihatannya, tapi sebetulnya itu buat kita makin jauh dari Tuhan. Mari kita baca Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat ke-12.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Bagaimana? Antara lain dengan mengingat-ingat selalu kasih setia dan anugerah Tuhan buat kita, ya. Lalu kita baca lagi di Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hati-hati, jangan terombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dunia, walaupun kelihatannya nikmat buat sementara, menyenangkan, ya. Kita baca lagi Roma 12 ayat 2. Kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini yang duniawi. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Dan yang berikutnya sebaliknya, karena itu bersifat duniawi belaka. Jadi kita tidak akan terombang-ambing oleh atau terpikat oleh tawaran-tawaran duniawi ini. Berikutnya kita baca lagi, ya, di Efesus 4 ayat 14. Jika kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan gereja mereka menyesatkan. Jadi kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh macam-macam pengajaran yang kelihatannya menarik, kelihatannya sensasional, kelihatannya fenomenal dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan Injil Kristus. Nah, itu ada cukup banyak ayat untuk ini, itu yang kita baca, ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing pada tawaran-tawaran duniawi. Ini ditawarkan lewat berbagai hal dari segala sudut, ditawarkan pada kita, baik lewat sosial media, baik lewat penawaran dan sebagainya. Tetapi kita tetap bertahan karena kita mengingat-ingat selalu kasih setia dan anugerah Tuhan yang sudah pernah kita dapatkan. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga sekarang, kita akan semakin cinta kepada Tuhan, ya. Bukan makin kendor dan mundur kemudian teratur, bukan. Karena kita selalu mengingat-ingat kasih setianya sudah pernah kita nikmati, anugerahnya sudah pernah kita dapatkan daripada Dia, ya. Bukan hanya semakin dekat, tapi juga semakin cinta, semakin siap untuk berkorban demi Tuhan, semakin mau untuk berbuat yang lebih baik bagi Tuhan, karena kita merasakan Tuhan itu sudah begitu baik buat kita, dan kita ingat-ingat selalu. Jadi kita tidak segan-segan, kita akan berusaha untuk berbuat baik bagi Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Ingatlah, kita ini bukan manusia biasa saja loh, tapi anak-anak kerajaan, ya. Bila kita mau dan bisa mengalahkan tawaran dunia, ya. Yang keempat, kalau kita mengingat-ingat selalu kasih setia dan anugerah Tuhan, kita tidak menjadi takut untuk berbuat dosa, karena takut untuk tidak mau menyakiti hati Tuhan, tidak mau mengecewakan Tuhan. Lebih dalam kita berpikir akan akibat-akibatnya, lebih banyak kita mempertimbangkannya agar tidak sia-sia semua kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima itu, ya. Kita lihat pertama di 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, itu, ya. Lalu kita baca lagi pasal 3 ayat 9 dari 1 Yohanes ini. Pasal 3 ayat. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini kita bisa ketahui. Lalu kita baca lagi Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup lagi di dalamnya? Nah, ini, ya, peringatan dari Tuhan. Lalu kita baca ayat 14-nya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, ini, ya, makanya perlu pertimbangkan dengan baik-baik sebelum melakukan segala sesuatu, apakah itu bisa menyenangkan Tuhan atau bagaimana. Yang terakhir, yang kelima, kalau kita tetap mengingat-ingat kasih setia dan anugerah Tuhan pada kita, maka kita akan lebih bersemangat lagi, lebih terus bersemangat untuk berjuang dan maju secara rohani dan tidak mudah menyerah, ya. Kita baca Yudas 3. Saudara-saudara kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh nih berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, yaitu, ya. Lalu berikutnya kita baca di 1 Timotius 4 ayat 10.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, jadi punya semangat juang, tetap bersemangat. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi itulah kalau kita bisa dapatkan, kalau kita mengingat-ingat terus kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akhiri ibadah ini dengan kita terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus buat kita selalu mengingat-ingat kasih setia dan anugerah Tuhan. Dan itulah memimpin hidup kita ke dalam kehendak-Nya, dan itulah yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya,
hujan